Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Namun, CSR tidak cukup hanya dilakukan. Ia harus direncanakan dengan format yang jelas, akuntabel, dan transparan, supaya masyarakat bisa benar-benar melihat manfaat dan hasilnya. Itulah mengapa banyak perusahaan mengacu pada standar seperti GRI yang membantu mengukur, melaporkan, dan memastikan setiap program berjalan secara bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, CSR menjadi lebih dari sekedar kegiatan sosial. Ia menjadi bagian dari strategi keberlanjutan agar perusahaan dan masyarakat bisa tumbuh bersama. Kalbe Pharma adalah salah satu contoh perusahaan yang mulai menerapkan prinsip ini dalam program CSR mereka. Bagian pertama pada laporan CSR adalah cover. Di sini kami ambil contoh PT Kalbe. Cover berisi nama perusahaan, judul laporan, tahun, logo, dan tema keberlanjutan. Selanjutnya adalah daftar isi, disusun agar pembaca mudah menavigasi seluruh isi laporan. Selanjutnya bagian kata pengantar. Pada PT Kalbe berupa sambutan manajemen dapat ditemukan pada halaman 12 sampai dengan 14. Presiden Direktur menyampaikan kondisi perusahaan sepanjang 2024, tantangan yang dihadapi, pencapaian utama, serta dukungan terhadap implementasi prinsip ESG dan SDGs, khususnya pada sektor kesehatan. Profil perusahaan mencakup identitas dan legalitas, sejarah dan model bisnis, struktur organisasi, lokasi operasi, skala perusahaan dan karyawan, serta pemangku kepentingan dan keanggotaannya. Pendekatan keberlanjutan. Bagian ini menjelaskan pilar keberlanjutan, filosofi perusahaan, serta bagaimana CSR diintegrasikan ke dalam strategi bisnis. Kalbe menggunakan dua kerangka utama, erat, fokus internal, sehat, fokus eksternal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa CSR merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang perusahaan. Identifikasi isu material. Mengacu pada GRI 3, Material Topics, seharusnya bagian ini menjelaskan proses materiality assessment, penentuan isu prioritas, serta bagaimana isu tersebut berdampak pada masyarakat, lingkungan, dan relevansinya bagi para pemangku kepentingan. Tata kelola. Secara general, bahwa governance itu menjelaskan struktur keberlanjutan perusahaan, peran pemimpin, serta mekanisme pengawasan CSR sesuai GRI 205 dan GRI 2-9. Bagian ini menunjukkan bagaimana perusahaan memanage keberlanjutan dengan cara yang rapi, terarah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Manajemen resiko. Pada bagian ini, secara umum membahas tentang resiko lingkungan, sosial, rantai pasok, dan keselamatan kerja, lengkap dengan strategi mitigasi seperti audit dan pelatihan. Pada contoh PT Kalbe, resiko-resiko ini dikemas dalam 7 kategori, termasuk lingkungan, rantai pasok, reputasi, hingga perubahan iklim, dan semuanya sudah punya mitigasi sesuai standar manajemen resiko modern. Bagian aktivitas CSR biasa dibagi menjadi 3 pilar, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pilar lingkungan fokus pada hal-hal seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan energi terbarukan. Pilar sosial berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Sementara pilar ekonomi mencakup UMKM, binaan, inovasi produk, dan kontribusi ekonomi lokal. Pada Kalbe, aktivitas CSR mereka dipetakan lebih detail ke 5 pilar: sains teknologi kesehatan, hidup sehat dan edukasi, ekosistem dan lingkungan, akses kesehatan, dan ekosistem bisnis berkelanjutan. Semua pilar tersebut tetap berkontribusi ke 3 aspek utama, lingkungan, sosial, dan ekonomi, sesuai standar GRI. Pada bagian dampak CSR, perusahaan biasanya nunjukin hasil program lewat impact highlight yang menggambarkan dampak langsung, tidak langsung, cerita perubahan, dan efek jangka panjang. Contoh, pada PT Kalbe, dampaknya ditampilkan tersebar di beberapa halaman. Lebih dari 100.000 pasien kanker terbantu lewat One on Co, program penanaman pohon untuk lingkungan, hingga dukungan air bersih bagi keluarga rentan. Highlight ini menunjukkan nilai sosial nyata yang berhasil dilakukan perusahaan. Indikator kinerja, biasa dalam berbentuk tabel, biasanya mencakup indikator GRI, capaian, target perbandingan tahun sebelumnya, dan status pencapaian. Dari sini kita bisa lihat progres keberlanjutan perusahaan secara ringkas dan jelas. Mengambil contoh pada PT Kalbe, berisi metrik ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penerima manfaat. Dalam laporan ini ditampilkan melalui berbagai program utama. Highlight yang muncul mencakup ibu dan anak pada program pencegahan stunting. Lebih dari 9.000 petani yang terlibat dalam mengembangkan jahe merah, serta pasien kanker yang mendapatkan akses layanan kesehatan. Setiap program juga menjelaskan jumlah penerima manfaat, kelompok sasaran spesifik, lokasi pelaksanaan, serta tingkat keberhasilan yang sudah dicapai. Kemitraan dan kolaborasi. Di bagian ini kita highlight bagaimana perusahaan membangun kemitraan strategis untuk memperkuat dampak program keberlanjutan. Kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah,
NGO, komunitas lokal, universitas, sampai lembaga internasional. Kerjasama ini dirancang supaya setiap program punya dukungan yang tepat, lebih terarah, dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Lewat kemitraan ini juga, perusahaan memastikan bahwa setiap inisiatif berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan standar global. Anggaran CSR bersih total biaya, pembagian dana per program, serta transparansi anggaran sesuai POJK 51. Evaluasi program CSR. Bagian ini meliputi metode evaluasi yang digunakan untuk menilai efektivitas program, hasil dicapai selama periode pelaporan, berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan, serta saran perbaikan yang dapat menjadi acuan untuk periode berikutnya. Rencana keberlanjutan. Bagian ini menjelaskan roadmap keberlanjutan perusahaan mulai dari target emisi, program sosial, hingga tata kelola jangka panjang. Sebagai contoh, PT Kalbe menunjukkan arah keberlanjutan melalui target penurunan emisi 30%, penguatan kemandirian kesehatan nasional, serta peningkatan kapasitas riset dan teknologi. Lampiran laporan. Secara umum, lampiran memuat data pendukung seperti grafik kinerja, foto kegiatan, serta tabel indikator GRI yang lengkap. Sebagai contoh, pada laporan PT Kalbe, lampiran berisi indeks GRI, POJK, dan SASB yang ditampilkan. PT Kalbe Farma telah menjalankan program CSR yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Fokusnya sederhana, meningkatkan kesehatan, memperbaiki lingkungan, dan memberdayakan komunitas. Kalbe membantu warga Wonogiri lewat akses air bersih, memberikan tujuan yang jelas, memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Manfaatnya terlihat dari kesehatan yang lebih baik dan aktivitas sehari-hari yang lebih mudah bagi para penerima manfaat. Untuk mendukung tumbuh kembang anak, Kalbe menjalankan program pencegahan stunting melalui edukasi gizi dan pemberian nutrisi. Hasilnya, kesadaran orang tua meningkat dan anak-anak mendapatkan asupan yang jauh lebih sehat. Di bidang lingkungan, Kalbe menanam tabebuya dan mangrove untuk menjaga udara bersih dan melindungi pesisir dari abrasi. Program ini memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar, juga melalui pelatihan pencegahan kebakaran, serta membuka peluang ekonomi baru lewat pelatihan budidaya jahe merah bersama BNN. Di sektor kesehatan, layanan One On Call memberi edukasi dan pendampingan bagi pasien kanker, sementara KACC dan Proof D3 membantu meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, program-program ini memberikan hasil nyata, masyarakat lebih sehat, lingkungan lebih terjaga, dan komunitas menjadi lebih berdaya. Inilah bentuk komitmen KB terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Menurut pendapat dari kelompok kami, CSR adalah bentuk kepedulian yang seharusnya dilakukan dengan niat membantu, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban. Karena itu, format CSR yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat penting. Dengan standar seperti GRI sebagai acuan agar dampaknya bisa diukur. Terkait PT Kalbe, kami menilai program CSR yang dijalankan sudah cukup baik dan beragam. Namun, berdasarkan kajian akademik, masih terdapat tantangan dalam transparansi pelaporan serta kesinambungan program. Dan sebagian program belum menyentuh wilayah atau kelompok masyarakat yang lebih luas. Sebagai saran, perusahaan dapat meningkatkan keterbukaan data, memperluas jangkauan program ke daerah lain, serta lebih melibatkan masyarakat dalam perencanaannya. Secara keseluruhan, bagi kami CSR yang ideal adalah CSR yang jujur, merata, dan benar-benar membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.